103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Devamania semuanya, apa kabar nih di hari Kamis? Kamis manis Devamania, Firsa hadir lagi di ruang dengar Devamania semuanya dari pukul 3 hingga 6 sore nanti di Tos Serba Teman Seru Bahagia. Nah Devamania, di Teman Seru Bahagia hari ini Firsa kedatangan tamu ya. Tamu apa temen ya? Tamu ya, temen, katanya temen, mau dianggap temen nih Devamania. Ada, kalau temen aku panggil kakak aja kali ya. Ada Kak Leni Herlianti bersama Kak Ugi Susilawati. Hai. Selamat sore. Selamat sore. Hai Kak, apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saat ini Devamania Firsa bersama Kak Leni dan juga Kak Ugi, kita akan bahas soal tips awet muda, tua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Jadi Devamania ya, kita berkaitan dengan awet muda. Udah pasti Devamania udah tahu lah ya, awet muda itu apa. Namun Devamania, Firsa harus ngasih tahu ke Devamania dulu bahwa kesehatan merupakan aset yang penting yang harus kita jaga. Adapun hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup yang sehat, dan menghindari berbagai kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan kita. Kehadiran Kak Leni dan Kak Ugi ini Devamania semoga bisa membawa Devamania ke jalan yang benar. Jalan yang benar ini adalah gimana sih supaya kita tuh terlihat awet muda gitu. Nah sebelum kita lanjut untuk ngomongin lebih dalam dan sebelum azan asyar juga akan segera berkumandang, Firsa mau nanya dulu ke Kak Leni. Menurut Kak Leni sendiri, apa sih arti dari sehat itu, cantik, sehat, dan awet muda? Ya, jadi ada 3 kata yang kita harus selalu aware ya, harus selalu concern terhadap 3 itu karena apa? Manusia itu kan hidup, beraktivitas. Nah kalau kita nggak sehat, seperti apa? Kalau kita nggak cantik, seperti apa? Kalau kita nggak selalu terlihat awet muda, seperti apa impact-nya gitu ya. Jadi kalau menurut saya pengertian dari cantik itu adalah menarik dilihat orang itu dari dalam maupun dari luar. Jadi nggak hanya dari luar aja, tapi dari dalam juga. Biasanya cantik, pernah dengar kata charming ya? Ada orang kalau dilihat secara fisik nggak cantik, tapi dia charming. Charming menarik gitu. Kita senang lihatnya gitu, karena memang itu keluar dari innernya. Itu cantik. Kemudian sehat. Sehat adalah satu kata yang memang kita harus miliki sebagai manusia yang hidup ya, seperti itu. Kita harus sehat baru kita bisa beraktivitas. Karena kalau tubuh kita nggak sehat, itu sulit sekali kita berkonsentrasi, apalagi fisik ya, beraktivitas fisik maupun non fisik itu akan terganggu ya dengan kesehatan tubuh kita yang terganggu. Kemudian awet muda itu harus diusahakan, harus diikhtiarkan karena kalau ngelihat trennya sekarang ini luar biasa, penuaan dini banyak terjadi ya, terutama di generasi Z, milenial, benar ya, karena gaya hidup, pola hidup seperti itu. Jadi awet muda itu artinya membuat tubuh kita itu walaupun usianya sudah menua di KTP, akan tetapi kondisi badan, organ terutama ya, awet muda itu bukan hanya wajah ya para pendengar semua, tapi juga organ dalam kita juga sehat, sehingga kita itu walaupun usia tua tapi kita masih bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan normal, masih bisa produktif seperti itu. Nah itu dia Devamania, jadi sehat bukan hanya cantik, sehat, awet muda itu bukan hanya tampilan luar aja ya, melainkan juga harus dari dalam. Mungkin ibu lagi, Kak Ugi mau ada tambahan sebelum kita break sebentar? Ya, ketiganya tadi ya, cantik, sehat, dan awet muda itu bisa diupayakan gitu ya. Jadi kita nih berikhtiar nih ya, bisa berikhtiar maksimal, bisa mencapai tiga-tiga bisa dapat loh gitu ya gitu. Cantik dari dalam dan dari luar, inner dan outer ya. Inner otomatis keluar dari hati kita, hati yang jernih, hati yang bening itu akan terpancar dari wajah ke wajah kita juga ya. Kemudian juga cantik, kita merawat kulit-kulit kita gitu ya. Kita merawat. Nah, orang lihat juga aduh yang dirawat sama enggak pasti beda gitu ya. Nah kemudian juga sehat, kita bilang sehat juga sehat jasmani,
sehat rohani, sehat jiwa gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi yang kita rawat juga semuanya gitu. Kesehatan juga semuanya, baik kesehatan secara jasmani, memilih makanan-makan yang benar gitu ya. Kemudian juga sehat rohaninya gitu ya. Kita bina nih mendekat ke Tuhan kita gitu ya, mendekat ke Allah kita gitu ya. Nah, itu sih harus semuanya kita Balancing. bina, bisa balancing ya gitu. Iya, betul. Nah, untuk Revamania semua mungkin yang akan bertanya di tema kita hari ini, tips awet muda tua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan, bisa WhatsApp di 0811991034. Revamania balik lagi dengan teman serunya Firsa di hari ini. Ada Kak Ugi sama Kak Leni selaku Health and Beauty Enthusiast dan owner dari Nahla Rumah Cantik dan Sehat. Dengan tema tips awet muda, tua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Hai Kak. Hai. Masih balik lagi ya, kita ngobrol lagi ya. Masih panjang nih waktunya. Nih Kak, ngomongin soal tips awet muda, tua itu pasti, dan menua dengan sehat itu adalah pilihan. Nah, Firsa mau nanya, kenapa sih penting untuk kita menjaga kesehatan kulit, khususnya untuk terlihat awet muda? Bisa dijawab dulu. Kita fokus ke kesehatan kulit, terutama awet muda dan wajah ya, mungkin ya, wajah pertama kali mungkin. Karena kan kita kalau setiap ketemu orang, nggak mungkin kenalan gitu ngelihatnya kaki, nggak kan? Ya ngelihatnya pasti wajah gitu. Dan orang akan impresif ke kita itu pada saat pertama kali ngelihat wajah kita itu menarik. Menarik bukan berarti apa namanya, genit-genit gitu, enggak, tapi menarik untuk melakukan obrolan lebih lanjut seperti itu. Nah, salah satu usaha dari supaya wajah kita tuh terlihat awet muda itu gampang sebenarnya ya. Jadi mulai dari remaja itu kita harus benar-benar rawat seperti layaknya kita merawat badan. Kayak mandi kan harus dong sehari 2 kali. Sama aja wajah kita juga harus dibersihkan sehari 2 kali. Simpel aja gitu. Anggap aja itu memang satu kewajiban, menyatu dengan kesehatan badan secara umum gitu kan. Jadi kalau wajah kita itu pertama tuh yang paling basic nih Mbak Firsa, itu 2 aja untuk melihat untuk merawat wajah kita agar selalu terlihat awet muda dan terawat ya. Pertama itu pembersihan, cleaning ya. Cleaning macam-macam, ada pakai sabun ya, cleansing ya, ada pakai sabun, kemudian ada pakai susu pembersih, kemudian banyak sekali pilihannya. Kemudian yang kedua adalah menghidrasi, mengairi gitulah. Layaknya sawah. Sawah kalau nggak diairin kan kering. Ya seperti itu. Hidrasi pakai apa? Pakai pelembab. Yang lebih spesifik lagi ya pelembab seperti itu. Atau pakai water spray yang semprot-semprot seperti itu. Itu aja dilakukan rutin mulai dari kita remaja sampai dengan kita seusia saya gitu. Nah ini udah tapi manggilnya tetap kakak ya. Walaupun udah tahu ya usianya berapa. Nggak tahu ya. Iya, jadi itu yang paling penting itu. Walaupun nanti dalam perjalanannya kalau misalnya dananya ada, kita tambahkan dengan yang komplit ya, yang lengkap, perawatan yang lengkap, nanti kita akan share lebih lanjut. Tapi yang paling penting basicnya itu dulu. Jadi untuk merawat wajah supaya tetap awet muda. Dan cleansing dan moisturizer. Melembabkan ya, itu yang dari luar gitu, seperti itu. Tentunya kita juga harus menghindari segala sesuatu yang menyebabkan penuaan terjadi, penuaan dini terutama ya. Zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang membuat wajah kita tuh terlihat lebih tua dari usia sebenarnya, yang dipengaruhi oleh faktor dari luar. Contoh sinar matahari. Ya, ultravioletnya ada A, ada B seperti itu. Kemudian AC ya. Sekarang kan AC di mana-mana pakainya. Tidur AC, di kantor AC gitu kan ya. Kemudian di busway AC ya, di kendaraan AC seperti itu. Nah, itu juga pengaruh terhadap penuaan dini. Kemudian apalagi banyak itu yang dari luar ya, radiasi, kemudian polusi juga seperti itu. Nah, itu Mbak yang dari luar. Oh gitu. Nah mungkin dari Kak Ugi sendiri akan menambahkan kenapa sih pentingnya kita untuk merawat kesehatan kulit khususnya untuk terlihat awet muda. Ya, bagaimanapun juga itu pengaruh ke kepedean kita ya, kepercayaan diri gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya wajah kita kusam ya, apa namanya kotor,
berminyak gitu ya, pasti nggak pede dong Mbak gitu ya itu. Nah, selain perawatan tadi yang Mbak Leni ceritain bahwa dengan hidrasi dan cleansing minimal itu yang harus juga diingat adalah makanan ya. Jaga dari dalam. makanan dari dalam terus ada. Jadi buah dan sayur, air putih, nah itu tuh nggak boleh kurang gitu karena sangat berbeda ya. Kalau misalkan kita sudah pakai apa namanya perawatan-perawatan dari kulit itu ya, krim-krim itu sudah pakai. Tetapi dari dalam itu enggak dibantu dengan makanan yang benar gitu ya, dengan air putih yang cukup, yang enggak akan lama gitu ya. Pasti pasti nanti ada batasnya yang tetap terlihat kusam gitu, tetap terlihat cepet tua ya gitu. Kalau misalnya asupannya nggak benar. Nah, aku menarik tadi ya dengan perkataannya Kak Ugik di mana ini akan mempengaruhi kepercayaan diri. Gini deh Kak, kalau menurut aku nih lagi-lagi ke mindset atau mungkin bisa jadi ini adalah stereotype dari kita umumnya masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa cantik itu harus putih, bersih, mulus gitu. Apakah dengan tips awet muda ini atau tua itu pasti awet muda itu pilihan menekankan bahwa cantik itu ya seperti itu, harus putih, bersih dan mulus. Kalau bersih ya, kalau bersih ya. Tapi untuk putih enggak ya gitu. Kita orang Indonesia nih, orang Indonesia itu emang cantiknya orang Indonesia itu kulitnya sawo matang gitu ya. Warna kulit wajah kita sama dengan leher kita yang tertutup nih, itu udah bagus banget gitu ya. Itu bahkan eksotis gitu ya. Itu bagus. Kalau misalnya putih kebanyakan sih banyak yang mindsetnya seperti itu, dianggapnya seperti itu gitu. Padahal mah enggak. Yang saya khawatirkan nih Mbak Firza ya, karena kita pengen putih terus kita pakai apa aja nih biar putih gitu ya. Whitening gitu ya. Nah itu yang kita agak khawatir nanti terkena lah paparan misalnya kayak merkuri, hidrokinon, itu secara jangka panjang efeknya negatif banget gitu ya. Itu jadi kembalilah ke jati diri orang Indonesia gitu, cantiknya kalau kulit sawo matang itu seperti apa sih gitu ya. Kalau mencerahkan oke, ya mencerahkan memang iya benar. Bright gitu ya, bersinar itu oke gitu. Tapi untuk putih no gitu ya. Kayaknya kita mesti ngobrol banyak lagi nih masalah ini gitu. Iya karena itu yang beredar di masyarakat kita ya bahwa cantik itu ya putih. Coba gak usah jauh-jauh kita melihat ke misalnya salah satu persyaratan pekerjaan misalnya harus tampil seorang perempuan harus tampil gaya dengan ya putih bersih mulus itulah kemudian ada juga beberapa apa ya pemilihan gitulah lomba-lomba yang mengatakan bahwa harus gini 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 itu menandakan seakan-akan cantik itu adalah kita harus putih, harus bersih, harus mulus gitu. Kalau dari Kak Leni sendiri mungkin ada pandangan yang berbeda atau sama gitu sama Kak Ugi? Ya, karena fokus kita adalah di sehat ya, karena terpancar pada saat sehat itu. Jadi kalau saya kasih satu statement, wajah glowing itu belum tentu sehat. Tapi wajah sehat sudah pasti glowing. Itu aja. Pakai teori itu sehingga kita yakin, sehatin aja. Wajah kita disehatin aja dengan cara yang tadi itu ya. Paling sederhana adalah cleansing dengan hidrasi. Nah, itu dilakukan secara rutin ya, harus rajin memang. Itu akan terpancar glowingnya seperti itu. Tentunya juga dari hati ya. Jadi kalau tadi yang dikatakan Kak Firsa, whitening, memutihkan gitu, nggak ada sebenarnya zat yang memutihkan kulit ya. Nggak ada itu sebenarnya. Mencerahkan iya, jadi mengembalikan ke warna asli karena pada saat kita dalam perjalanan itu kan kita terpapar sinar matahari, kena debu dan lain-lain menyebabkan wajah kita tuh ada lapisan lain dari benda lain yang membuat wajah kita tuh lebih gelap warnanya itu aja. Tapi untuk mencerahkan itu ya dibutuhkan pembersihan yang deep cleansing. Jadi nggak hanya sekedar disabun-sabun permukaan luar saja, tapi tidak ada mungkin tahapan lebih lanjut yang membuat wajah kita tuh bersih sampai lapisan kulit yang paling dalam. Nah itu sebenarnya. Jadi nggak whitening tuh saya sih nggak percaya gitu. Kalaupun seandainya ada ya, ini sepanjang saya mendalami profesi ini ya, belajar mengenai kesehatan kulit tuh, whitening itu biasanya ada kandungan zat berbahayanya.
yang kita sebut merkuri dengan hidrokinon. Nah, jadi kalau ini mungkin seruan aja ya, informasi aja ke pemirsa semua bahwa di FM Mania ya ini benar-benar saya terpanggil untuk menjelaskan ini bahwa instan hasil instan tuh nggak bisa didapat untuk kulit kita, perlu proses. Nggak bisa dalam seminggu 2 minggu wajah langsung putih seperti itu ya. Jadi melalui proses jika kita menggunakan krim-krim untuk melapisi kulit kita. Jadi saya sarankan hindari yang krim-krim berbahan kimia itu tadi. Biasanya tuh nggak ada BPOM-nya. Nah itu berbahaya tuh teman-teman semua. Jadi tolong lebih selektif lagi karena efek jangka panjangnya itu sangat mengerikan. Contohnya, misalnya Contoh gini. ada hal, kalau iya tadi Kak Ugik juga bilang bahaya juga untuk kita di masa yang akan datang gitu. Kira-kira apa sih bahaya dari kita menggunakan produk-produk yang menggunakan bahan-bahan berbahaya itu dia? Ya, jangka panjang ya kita bicaranya ya. Jangka panjangnya itu untuk anak remaja itu bertahun-tahun pakai itu masukkan ke dalam pori-pori, masuk ke dalam aliran darah sehingga nanti organ-organ kita terganggu dengan zat berbahaya itu. Terpapar ya. Kemudian bisa ini berdasarkan dari penelitian yang saya baca itu bisa menyebabkan kemandulan. Iya. Jadi anak remaja betul. Jadi anak remaja umur 15-16 tahun menggunakan itu, kemudian dia menikah umur 25 tahun, 10 tahun pakai gitu kan ya. Bayangkan, setiap hari dia pakai itu masuk ke dalam aliran darah, beredarlah ke organ-organ tubuh kita dan mengganggu metabolisme sehingga menyebabkan itu. Kemudian untuk ibu hamil bisa mengganggu janin, jadi kerusakan. Aku sempat dengar itu ada beberapa produk yang nggak bisa digunain oleh ibu hamil. Nah, ibu hamil nggak boleh. Berarti masa kita yang nggak hamil boleh? Ada apa? Nggak boleh juga dong. Karena kan kita makhluk hidup juga seperti itu. Logikanya seperti itu. Kemudian ada lagi yang pasti ada sesuatu ya. Kalau kanker kulit sudah pasti ya. Tergantung kandungan yang masuk ya. Saya tidak mengeneralisasi bahwa merkuri itu menyebabkan itu kandungannya kecil mungkin jangkanya panjang, tapi kalau kandungannya besar dalam satu produk itu bisa menyebabkan seperti itu tadi, kanker kulit, gagal ginjal, kerusakan saraf ya ini benar-benar sesuatu yang serius nih buat adik-adik remaja terutama ya yang tergiur dengan iklan-iklan di medsos yang murah dalam waktu 2 minggu, sebulan bisa putih seperti itu. Karena semakin kesini itu orang-orang lebih tertarik yang instan. Karena apa ya? Mungkin stres ya kalau yang yaitu dia tadi semua ini karena stereotip orang Indonesia yang mengatakan bahwa cantik itu adalah putih mulus gitu ya. Jadi orang yang mohon maaf bukan kita mau apa ya body shaming enggak ya, tapi orang yang kulitnya enggak putih itu akan ngerasa gimana sih biar cepet putih gitu. Makanya nyarinya produk-produk yang instan itu tadi ya. Oke, mungkin tadi juga Kak Leni juga udah bilang bahwa ada step by stepnya gimana supaya kita lebih mungkin awet muda, bersih, terus kesehatan kulitnya juga terjaga. Nanti kita akan bahas di FM Mania, ada juga pertanyaan yang masuk, nanti Firsa bahas di sesi yang berikutnya. Untuk FM Mania jangan kemana-mana, stay tune di 103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Sesuai yang Firsa bilang tadi ya Kak ya, ada yang bertanya nih, dari WhatsApp Mbak Fatima Gemini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aku mau nanya nih, untuk menghilangkan flek di wajah itu gimana ya? Dan mungkin pencegahannya harus pakai apa? Dan alhamdulillahnya nih kalau muka aku nggak ada jerawatnya. Makasih Firsa, terima kasih kembali Mbak Fatima. Mungkin Firsa bisa langsung diserahin aja ke Kak Ugi dulu kali ya. Oke. Ya, Mbak Fatimah, flek itu kita bersihinnya nggak bisa cepet ya, jadi sebetulnya gitu ya. Ada sih, misalkan yang instan sih dengan pakai laser gitu ya. Tetapi itu harus diulang juga kan, dan dia tidak menyelesaikan sampai ke dalam. Jadi kulit kita itu berlapis-lapis gitu ya. Jadi proses dari flek itu timbul itu dimulai dari dalam ya. Jadi aktivasinya ada di dalam sampai dia ekspresi gitu sampai keluar gitu. Nah, prosesnya itu ada 2 hal yang harus kita kerjakan. Yang dari dalam dan dari luar gitu ya. Nah, dari dalam makanannya mesti dibenerin nih gitu ya. Bukan hanya makanan buah sayur air putih,
tetapi ada juga suplementasi yang dia bekerja di kulit kita, menyehatkan kulit kita, harus diminum juga gitu. Dari dalam itu. Kemudian dari luar itu pembersihannya. Pertama yang tadi Mbak Leni bilang tentang hidrasi. Hidrasi itu diairin nih. Jadi kulit kita ini kan 80% tubuh kita kan air ya Mbak ya. Nah, kita memberikan kesehatan kulit kita juga dengan air sebetulnya, bukan dengan minyak ya, bukan di istilahnya apa ya? Kalau orang dulu misalkan menggunakan baby oil gitu ya. Nah, sebetulnya enggak gitu. Karena kulit kita adalah 80%-nya air. Tubuh kita 80% air. Makanya harus dihidrasi. Sama seperti ini, Mbak. Kalau kita punya panci nih, panci itu banyak kerak gitu ya. Nah, cara mudah membersihkannya yang pertama sering direndam air dulu. Direndam air dulu sampai itu benar-benar mudah dibersihkan gitu. Nah, demikian juga dengan flek kita. Sebenarnya pertama adalah kita kekurangan air di kulit kita. Jadi perlu dihidrasi. Pakai skin mist tapi pastikan itu dia yang dari water base gitu ya. Jadi water base. Make up pun juga kita menggunakan di water base gitu. Semuanya dasarnya adalah air gitu. Itu dari luarnya ya. Kemudian ada, kita nggak boleh sebut merek ya. Jadi tapi memang ada. Jadi kita ada alat tertentu yang itu membersihkannya itu sampai ke dalam. Ya, sampai ke dalam, sampai deep cleansing gitu. Kan lapisan kulit terdalam berlapis-lapis, nah itu sampai ke dalam. Gunakan alat itu gitu ya. Oh, itu termasuk treatment juga. Ya, termasuk treatment, pembersihan gitu. Kemudian pada saat itu sudah digunakan, terakhir menggunakan serumnya pun untuk membersihkan flek itu perlu serum khusus gitu ya. Nah, itu prosesnya itu sebenarnya ada 3, Mbak. Untuk membersihkan flek itu yang pertama adalah pembersihan harus benar gitu ya. Kemudian yang keduanya itu kita juga ada alat treatment lain gitu ya yang digunakan dia apa ya, kalau orang bilang sih ada yang bilang setrika gitu, disetrika wajah gitu. Nah, itu juga membersihkan flek-flek juga gitu. Nah, yang ketiganya itu dikasih serum gitu ya. Nah, dikasih serum dengan alat tertentu juga gitu. Itu 3 alat ini yang kalau digunakan itu sangat efektif untuk membersihkan flek-flek kulit kita, bahkan efektif pertama membersihkan, menyehatkan gitu ya. Dan kalau kita gunakan secara intensif selama 20 hari itu sudah langsung kelihatan sangat jauh bedanya. Berarti harus beauty treatment yang apakah itu bisa kita gunain di rumah sendiri misalnya, apalagi kalau 20 hari kata Ibu ya, 20 hari secara rutin. Yang pertama boncos juga ya. Ya, terus kalau yang kedua PR juga nih kalau selama 20 hari kita ke tempat klinik misalnya. Apakah yang kayak ada nggak sih yang bisa kita lakuin di rumah secara alami gitu? Mungkin bagi orang-orang yang sibuk, yang pekerjaannya tuh pulang-pulang malam, yang kadang weekend pun mereka kerja gitu. Emang ada gitu? Iya. Jadi tadi yang seperti dikatakan Kak Ugi, itu kan proses ya. Proses terjadinya flek itu juga sebenarnya proses. Nggak tiba-tiba ada begitu kan. Kita lihat dulu nih, Mbak Fatimah tadi itu penyebab flek itu ada 3 sebenarnya ya. 3 besar nih ya. Pertama adalah sinar matahari, itu dari jam 10 sampai jam 4, itu kita harus hindari. Karena kulit kita tuh cuma bertahan 10 menit aja. Setelah 10 menit udah paparan tuh langsung masuk. Kulit kita udah gak bisa nahan lagi. Ini lapisan yang terakhir yang paling luar ya. Itu paparan sinar matahari jam 10 sampai jam 4 sore. Kemudian yang kedua itu penyebab flek itu kosmetik atau perawatan, krim perawatan yang salah, yang tadi itu yang salah ya, yang tidak bertanggung jawab tadi. Dan yang ketiga biasanya itu penggunaan kontrasepsi ya, pil KB itu kan ya biasanya bisa mempengaruhi ya seperti itu. Nah, nanti Mbak Fatimah coba di review lagi apa penyebabnya dan coba hindari itu ya. Kemudian kalau ingin menghilangkan yang tadi Kak Ugi jelas pakai alat ya. Memang itu kalau mau instan dalam 20 hari bisa. Kalau mau hilangnya dalam waktu katakan 3 sampai 6 bulan itu bisa juga dengan perawatan yang tidak secepat tadi katanya. Itu pakai alat kan ya seperti itu. Dan itu juga bisa dikerjakan di rumah. Mungkin 1-2 alat bisa membantu gitu Mbak Fatimah, bisa membantu untuk meredakan flek tersebut. Apakah itu termasuk penggunaan masker wajah? Masker juga bisa. Masker alami kayak mau pakai madu misalnya. Atau ada kan biasa orang tuh mau maskeran itu mau yang alami gitu, nggak perlu pakai produk gitu. Jadi kayak
ada bahan-bahan alami kayak madu gitu dipakai Ya. untuk itu juga termasuk ya. Bisa juga sebenarnya bahan di alam kita ini udah diciptakan bisa bermanfaat buat kepentingan manusia ya. Cuma kadang-kadang perlu teknologi. Jadi bisa, tapi prosesnya lama. Saya tidak mengatakan itu nggak bisa. Misalnya masker tomat, masker timun, masker bengkoang itu bisa memutihkan. Cuma prosesnya lama gitu dan harus rajin serta konsisten gitu. Untuk mempercepat itu, kita harus gunakan teknologi yang memang bahan dasarnya itu tetap alami, tapi diekstrak, diekstrak, dibuat dalam bentuk konsentrat atau dia butirannya itu kecil-kecil ya, sekelas nano sehingga langsung bisa meresap masuk ke dalam pori-pori dan bekerja lebih efektif, lebih optimal. Ya, bisa spray misalnya masker juga yang butirannya itu kecil. Kalau kita bicara teknologi ya, teknologi nano namanya. Jadi butiran itu kecil banget sehingga pori-pori kita tuh bisa menyerap itu dan masuk ke lapisan. Karena kalau lapisan kulit kita tuh ada 3 lapisan, epidermis, dermis dengan hipodermis. Nah ini masuk ke sini. Kadang-kadang kerjanya cuma di lapisan epidermis aja sehingga proses recovery-nya itu butuh waktu begitu. Jadi pilihlah yang lebih pilihlah perawatan yang memang benar-benar punya teknologi untuk membantu mempercepat. Oke. Apalagi nih, padahal setiap mau tidur aku rutin selalu bersihin muka pakai pembersih dan selalu pakai pelembab. Makasih Kak Firsa. Kalau maskeran pakai lidah buaya bisa nggak buat wajah? Boleh tadi. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi sebelum. Boleh selama ini Mbak Firsa. Kadang-kadang ada yang nggak tahan gatel loh kulit. Kayak aku nggak bisa. Oh, kulit Gatel. kalau lidah buaya ya. Makanya kalau tahan mah nggak apa-apa. Aku juga nggak suka lidah buaya sih. Soalnya banyak yang bohong. Beda lagi ya. Lidah buaya beneran aja nggak apa-apa. Oh, baru nyambung. Waduh. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi dari Mama Reno. Aku mau nanya nih Bu, sebelumnya kulit wajah aku gak ada flek hitam tapi berjerawat. Nah pas aku pakai ini apa ya, merek ya, pakai satu merek lah, ini jerawatnya hilang bersih. Terus aku lihat temen pada pakai krim pemutih. Nah itu kan kulit pada terkupas tuh, akhirnya di balik kulit yang terkelupas ada flek kulit mati ya dong. Itu susah dihilangin. Kira-kira pakai apa ya? Biar soalnya aku udah coba pakai yang lain tapi gak hilang-hilang gitu. Oh jadi dia pakai krim pemutih, terus terkelupas kayaknya pada kupas gitu ya. Akhirnya di balik kulit itu kelupas ada flek mati gitu. Kulit mati, flek kulit mati. Itu minta saran tuh pakai apa? Mungkin bisa dijawab dengan bahan apa gitu ya yang cocok gitu. Karena mohon maaf kita juga nggak bisa sebut merek nih. Pakai itu tadi, alat tadi itulah berarti. Oh harus ada beauty treatmentnya ya. Kalau mau cepat prosesnya seperti itu. Mungkin ada step by step untuk beauty treatmentnya berapa kali dalam sebulan misalnya. Atau kira-kira kalau manfaat kita udah tahu ya, idealnya untuk treatment wajah kita itu berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam setahun gitu. Kalau yang tadi intensif 20 hari itu 2 hari sekali, Mbak. 2 hari sekali selama 20 hari. 2 hari sekali yang paket lengkap. Paket setengahnya setiap hari. Paket lengkapnya tuh apa deh? Paket lengkapnya tiga alat tadi ya. 3 alat tadi itu digunakan 2 hari sekali selama 20 hari. Gitu. Itu alatnya tuh apa tuh? Nggak boleh. Sebenarnya nggak, alat itu cuma, maaf ya Bu ya, aku ini. Alat itu sebenarnya cuma pendorong. Yang penting itu krimnya atau serumnya. Apanya itu? Iya, kalau cuma dioles-oles tadi, dioles-oles apalagi butirannya itu gede-gede, nggak kelas nano, dia masuknya lama, efektivitasnya paling cuma 20%, 25% gitu. Tapi kalau pakai alat, dia memaksa masuk. Iya, alatnya tuh apa? Kalau ada yang kalau dulu tuh ada kayak batu gitu. Apa batu tipis yang untuk wajah gitu. Apakah yang kayak gitu atau harus menggunakan teknologi? Kita pakai teknologi semua. Ini yang udah proven ya, artinya yang kami sudah lakukan gitu seperti itu. Mungkin di luar sana ada juga kami nggak begitu paham, tapi yang kami paham adalah dengan penggunaan treatment seperti itu dalam waktu 20 hari bisa, insya Allah bisa menipis. Kalaupun seandainya butuh proses ya tanpa alat bisa, cuma prosesnya cukup panjang. Gunakan yang penting dihidrasi dulu, yang kata Kak Ugi tadi, dihidrasi.
Jadi kayak kayak panci jadi medok. Kalau digosok-gosok cepet hilang jelaganya begitu. Oke, Deva Mania sebelum kita tutup apa ya, toserba di hari ini, mungkin dari Kak Ugik sama Kak Leni ada closing statement dulu atau pesan untuk Deva Mania di luar sana yang masih punya apa ya, struggle dengan wajah mereka masing-masing. Silakan. Oke, yang pertama adalah kita mesti bersyukur dulu ya. Allah Tuhan kita tuh kasih kita apa? Ini sudah fitrahnya seperti ini. Pertama bersyukur dulu gitu. Karena bersyukur itu dari hati yang paling dalam, kita mudah senyum loh gitu. Kalau kita bersyukur apapun yang dikasih Allah, kita mudah senyum gitu ya itu. Pertama itu dulu. Jadi terima dulu gitu ya, terima. Kemudian yang kedua, apabila apa namanya kita pingin cantik, sehat dan awet muda, itu lakukan yang dari dua perawatan dari dalam dan dari luar gitu. Nah, dari dalam itu makanan yang baik, makanan yang sehat ya. Kemudian juga suplementasi gitu. Karena kulit kita memang membutuhkan itu, apalagi kalau usia sudah bertambah, memang tubuh kita membutuhkan suplementasi gitu ya. Apalagi polusi di luar ini ya, apa namanya semakin semakin kacau gitu ya. Nah, itu butuh banget gitu. Nah, kemudian juga untuk apa namanya merawat kesehatan, jangan lupa air ya, air minum itu minimal 2 liter. Itu tergantung berat badan kita ya. Air, kemudian yang terakhir istirahat. Istirahat itu sangat 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 penting, tidur jangan lebih dari jam 10 malam gitu ya. Dan jadi biar bangun subuh juga mudah gitu ya. Itu sih Mbak, agar tiga-tiganya dapat nih gitu ya. Ya baik sehat, cantik, awet muda dapat semuanya. Oke, dari Kak Leni. Ya, udah sebenarnya banyak Kak Ugi udah menjelaskan semua. Jadi yang paling penting adalah mungkin dari awalnya dulu nih ya, mungkin ibu-ibu atau siapapun yang punya anak remaja, mulai dari sekarang coba jangan salah memilih perawatan itu aja. Jadi yang paling baik adalah apa? Mengairi wajah kita karena tadi itu ya 80% kulit kita tuh mengandung air gitu kan ya. Jadi kalau dikasih air ya nyambung, tapi kalau dikasihnya minyak atau alkohol malah nanti nggak menyerap, rusak dan iritasi itu aja. Jadi mengairi kemudian membersihkan rajin-rajin itu. Untuk yang memang sudah bermasalah berarti ada ekstra lagi perawatan yang harus dilakukan untuk menjadikan kulit kita menjadi sehat dan awet muda kembali seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ugik dan Kak Leni di sore hari ini ya, tips awet muda tua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Untuk Deva Mania pesannya adalah lebih bijak lagi memilih skincare ataupun produk-produk yang akan Deva Mania gunakan untuk wajah Deva Mania semuanya. Terima kasih Kak. Sama-sama.